Masjid dalam konsep ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai pusat ibadah, pusat dakwah dan pusat peradaban Islam. Perancangan masjid sebagai karya arsitektur pada dasarnya merupakan suatu tantangan bagi kemampuan ijtihad atau kreativitas perancang. Masjid Jakarta Islamic Center dirancang sebagai implementasi dari fungsi masjid yang sesungguhnya. Masjid Jakarta Islamic Center lebih sempurna dengan konsep ruangan utama tanpa tiang penyangga. Konsep masjid yang tidak bertiang di tengahnya, karena apa? Sesuai dengan tuntunan ajaran Islam sendiri bahwa shaf itu harus lurus. Masjid Jakarta Islamic Center menempati area 2,2 hektar dari 10,9 hektar luas keseluruhan areal komplek Jakarta Islamic Center. Pembangunannya dimulai tahun 2001 dan diresmikan pada tanggal 4 Maret tahun 2003 oleh Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Masjid Jakarta Islamic Center merupakan manifestasi dari sifat-sifat Al-Jabar, yakni keperkasaan, Al-Mutakabir, kemegahan, sekaligus Al-Latif, kelembutan dan keindahan. Gaya arsitektur Masjid Jakarta Islamic Center kaya akan nuansa budaya Betawi yang juga identik dengan nuansa Islam. Bentuk dasar masjid adalah komposisi dari bentuk-bentuk dasar kubus, balok, piramid, dan bola. Badan bangunan merupakan unsur bangunan yang dimulai dengan garis singgung permukaan bumi hingga bagian atap dasar. Unsur badan ini ditutup dengan kulit atau amplop bangunan. Pengolahan arsitektur kulit bangunan merupakan pengolahan komposisi bidang-bidang masif, bukaan transparan berupa kaca-kaca patri dan terawangan. Bingkai-bingkai jendela mengacu pada bentuk geometris segi delapan, yang merupakan salah satu khasanah dari pola-pola Islam. Kaca patri sebagai elemen pengisi bingkai jendela menggunakan kaca khusus yang dibingkai dengan timah patri. Warna-warna kaca terlihat jelas, baik pada malam hari dari arah eksterior maupun pada siang hari, sebaliknya dari arah interior. Akhiran bahan bangunan lis plang atap beton dengan detail akhiran berupa pagar. Selain sebagai unsur dekoratif juga sebagai pagar pengaman bagi petugas kebersihan. Kepala bangunan berupa atap atau penutup yang terbuat dari lempengan-lempengan tembaga dengan menggunakan sistem konstruksi space frame sebagai penyangga atap. Tembaga digunakan karena tahan lama dan juga sifatnya yang apabila beroksidasi dengan udara akan mengalami perubahan warna dari waktu ke waktu. Konstruksi atap ini merupakan bentangan 68 meter tanpa tiang penyangga yang merupakan bentangan terbesar se-Asia Tenggara. Kubah masjid diletakkan pada bagian leher atau transisi, sehingga terlihat anggun dan monumental. Bidang leher dan kubah dimodifikasi sedemikian rupa. Pada bagian-bagian tertentu diberi bukaan-bukaan dan belahan-belahan yang ditutup dengan kaca patri, sehingga dengan cahaya yang masuk menambah indahnya ruangan masjid. Ornamen dekoratif dan akhiran dari kubah adalah makara bentuk 5 piringan mengandung makna 5 rukun Islam. Di sebelah utara timur laut terdapat menara yang berfungsi sebagai ciri spesifik masjid, juga berfungsi sebagai landmark di lingkungan setempat. Menara dengan ketinggian 114 meter merupakan simbolisasi dari jumlah surat dalam Al-Quran.
Plaza sholat berupa pelataran halaman utama masjid yang diperlukan sebagai perluasan ruang masjid. Tambahan pohon kurma dan lampu-lampu khas Betawi menjadikan plaza semakin teduh dan asri. Di sekeliling plaza terdapat selasar, yang keberadaannya bagaikan dinding penyekat sehingga menjadikan suasana plaza serasa di dalam ruangan. Ruang sholat utama masjid terbagi dalam 3 zona, yaitu ruang sholat utama, lantai mezanin, dan ruang sholat di bawah mezanin. Desain pintu-pintu pada ruang sholat utama kaya akan dekoratif berupa terawangan. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana sirkulasi udara yang menyejukkan, tetapi juga kaya akan makna religius. Bila diperhatikan secara seksama, ornamen terawangan merupakan ornamen ukiran yang tidak berujung bagaikan zikir yang tidak putus-putusnya. Sedangkan udara yang berhembus masuk adalah suatu rahmat Allah yang juga tiada putus-putusnya. Masing-masing zona sholat menimbulkan suasana yang berbeda-beda. Pada ruang di bawah mezanin akan menimbulkan pengaruh psikologis yang memberi perasaan menekan, sehingga mempengaruhi keleluasaan konsentrasi sholat. Sedangkan ruang sholat utama di bawah kubah akan menimbulkan pengaruh psikologis yang memberikan perasaan kecil dan kerdil di hadapan Allah. Lampu-lampu gantung yang berbentuk kipas mengacu pada khas budaya Betawi. Lampu ini berjumlah 12 buah, yang menunjukkan jumlah bulan dalam 1 tahun. Di sekitar lampu gantung dipasang lampu-lampu kecil. Bila malam hari tampak bagaikan taburan bintang dengan latar belakang bentangan atap warna biru malam. Bola-bola sambungan konstruksi space frame bagaikan hamparan bintang di kejauhan. Pada bagian dinding diberikan sentuhan lampu-lampu yang juga berciri khas budaya Betawi. Kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang menonjolkan ayat-ayat tertentu memakai khas gaya kufi karena lebih sederhana, tidak rumit, dan mudah dibaca. Dinding mihrab adalah bagian dari orientasi jamaah selain dari mihrabnya sendiri. Didesain secara ornamental dengan menghadirkan bingkai-bingkai seperti area eksterior. Bingkai memakai lapisan batu alam yang berwarna lebih menonjol dari warna dinding dasarnya. Bagian dari bingkai diisi dengan ornamen kaligrafi yang terbuat dari tembaga lengkap dengan ragam hias di sekelilingnya. Mimbar terbuat dari konstruksi kayu dan terdiri dari 2 lantai bagian atas untuk khutbah dan bagian bawah untuk imam. Konsep warna yang menonjolkan ornamen dekoratif bangunan tampak kontras dengan menggunakan warna-warna alam sebagai warna dasar. Warna-warna dasar alam yang dipakai adalah kelabu yang mencerminkan warna langit dan awan. Kuning mencerminkan berkas sinar matahari dan hijau kebiruan yang mencerminkan warna hutan dan lautan. Komposisi bangunan ini menjadikan bangunan memiliki atmosfer cerah, anggun, dan berwibawa. Ruang wudhu dan toilet terletak pada sisi kiri dan kanan masjid. Demi pertimbangan kebersihan, masing-masing ruang wudhu terdiri dari 2 lantai. Ruang toilet di lantai dasar dan ruang wudhu di lantai atas, yang terakses langsung ke ruang sholat utama. Khusus bagi penyandang cacat, tersedia tempat wudhu khusus. Sarana penunjang kegiatan masjid terletak di lantai dasar. Di lantai ini tersedia ruang perpustakaan, ruang audiovisual, ruang serbaguna, dan sarana perkantoran. Sedangkan Dewan Kemakmuran Masjid terletak di lantai atas, yang terakses langsung ke ruang sholat utama. Di lantai ini tersedia pula ruang VVIP yang diperlukan untuk khotib ataupun tamu lainnya.
Terdapat juga ruang sound system yang merangkap sebagai ruang siar radio multazam. Tangga merupakan sarana sirkulasi utama. Selain tangga tersedia eskalator dan juga ramp bagi penyandang cacat. Masjid Jakarta Islamic Center memiliki daya tampung sebanyak 20.680 jamaah yang terbagi ruang sholat utama yang berkapasitas 7.260 jamaah, ruang sholat di bawah mezanin 2.100 jamaah, lantai mezanin 3.560 jamaah, plaza sholat 6.000 jamaah, dan selasar sebanyak 1.760 jamaah. Dari sini jelas bahwa Jakarta Islamic Center dirancang bukan hanya sebagai pusat ibadah, akan tetapi sebagai pusat dakwah dan pusat peradaban Islam.